teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mukti Enda Susanti dengan NIM 4202122032. Saya dari kelas 7B di program studi manajemen perkebunan. Nah, pada video kali ini saya ingin menampilkan beberapa tutorial bagaimana sih gambaran CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete di dalam FBA dengan menggunakan user form dengan database dalam Excel yang berbentuk range. Nah, sebelum memulai aplikasi, teman-teman ada beberapa tahapan yang harus dibuat sebelum langsung terjun ke codingnya itu sendiri. Nah, apa-apa sih tahapannya nih? Yang pertama itu adalah tahapan mulai, teman-teman. Yang kedua adalah database, di mana pembuatan database di sini berlaku. Lalu yang ketiga itu adalah UI design form, di mana membuat user form sesuai database teman-teman masing-masing. Lalu yang ketiga itu adalah coding. Itu adalah proses pembuatan alur program itu sendiri. Nah, yang terakhir itu adalah tahapan finish, di mana di sini tes untuk interaksi aplikasi tersebut apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Nah, di sini saya ingin menampilkan beberapa poin-poin saja yang utama, tetapi masih dalam jalur yang benar dalam pembuatan FBA-nya itu sendiri. Nah, di sini teman-teman ada tahapan pertama, yaitu adalah database, di mana database adalah langkah awal dalam membuat sebuah aplikasi. Nah, pada materi kali ini saya hanya membuat 5 isian saja, teman-teman. Dapat dilihat pada kolom di sini ada nomor, ID barang, nama barang, jenis barang, dan harga. Nah, setelah teman-teman membuat tabel isian seperti ini, selanjutnya kita membuat user form, teman-teman. Itu pilih di developer dan pilih Visual Basic. Nah, seperti ini, teman-teman. Dimana pada user form ini diisi dengan database sesuai dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Nah, di sini misalnya nih, di sini saya memasukkan ID barang, nama barang, jenis barang, dan harga barang, teman-teman. Nah, untuk bottom-bottomnya sendiri, teman-teman bisa menyesuaikan pada toolbox di sini, teman-teman. Bisa pilih bagian di sini untuk menambah apakah di sini teman-teman masih memerlukan toolbox lagi apa enggak gitu. Jadi, untuk penambahan toolboxnya seperti ini, saya mengambil dari sini, teman-teman, dari toolbox yang ada di sini, dari command button seperti ini. Nah, di mana pada user form ini, teman-teman, itu harus mengubah namanya. Kenapa sih harus diubah namanya? Nah, misalnya kan user form itu banyak, teman-teman. Itu agar memudahkan kita dalam penggunaannya. Misalnya user form 1, 2, dan 3. Nah, namun di sini saya hanya menggunakan satu form saja, teman-teman. Namun kita harus membiasakan diri untuk memberi nama pada sebuah form. Untuk penamaannya sendiri, teman-teman tidak boleh menggunakan spasi ya. Itu penamanya harus digabung dan tidak juga menggunakan angka di depannya yang harus diawali dengan teks. Seperti contoh di sini, di mana pada ID barang itu saya menamainya dengan TB ID barang. Lalu pada load itu adalah BT load. Lalu nama barang itu adalah TB nama barang. Jenis barang itu adalah CB jenis barang, dan harga barang itu adalah TB harga barang, teman-teman. Nah, untuk keluar sendiri di sini saya menamainya dengan BT keluar, lalu hapus itu adalah BT hapus, batal adalah BT batal, dan simpan adalah BT simpan. Nah, setelah ini selesai, kita masuk ke tahap 3, yaitu coding, teman-teman. Nah, untuk membuat coding, tahap pertama yang dibuat adalah sebuah fungsi yang nantinya akan banyak digunakan oleh user form. Oleh karena itu, fungsi menghitung baris ini dibuat menjadi fungsi tersendiri, teman-teman, dan dibuat di dalam standar modul agar bisa diakses secara global. Nah, setelah ini kita simpan script ini di standar modul, teman-teman. Nah, modulnya ini kita simpan pada modul function. Nah, di sini terdapat beberapa coding untuk dilanjutkan membuat fungsi ID barang otomatis yang menguruskan nomor otomatis dan juga beberapa fungsi lainnya yang nanti akan dibutuhkan, teman-teman. Nah, selanjutnya fungsi ini bisa disimpan dalam modul user form, teman-teman, dalam objek modul. Nah, setelah dari modul function dengan coding seperti ini, kita melanjutkan ke modul user form, teman-teman. Mana kita pilih form input. Nah, di sini.
ini merupakan modul user form teman-teman, dimana untuk fungsinya ini membuat ID secara otomatis. Nah, selanjutnya di bawahnya ini adalah coding untuk membuat nomor urut secara otomatis teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah subroutine untuk membersihkan user form teman-teman, dimana subroutine ini juga harus dibuat secara terpisah teman-teman, karena ada beberapa fungsi CRUD-nya itu pada subroutine ini akan selalu digunakan teman-teman. Nah, selanjutnya tambahan juga strip pada event initialize, di mana subroutine ini akan dijalankan ketika user form itu dijalankan teman-teman. Nah, ada beberapa strip yang harus ditambahkan ketika user form ini dijalankan. Di antaranya itu adalah mengisi box atau jenis barang, mengosongkan isian user form, dan mengisi ID baru teman-teman. Nah, sehingga pada strip pada events initialize bisa diisi seperti ini teman-teman, seperti yang saya gerakan kursor ini. Nah, ininya seperti ini teman-teman. Jadi ini ketika sudah digabungkan, maka strip pada user form modul itu akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini, saya scroll lagi. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Oke, setelah coding semuanya selesai dan sudah digabungkan, selanjutnya kita masuk ke tahap akhir teman-teman, yaitu adalah tahap testing. Setelah coding semua berhasil dibuat, kita akan mencobanya bagaimana sih cara penggunaannya. Nah, di sini ada ID barang teman-teman dengan ID 0001. Nah, kita namai barangnya di sini misalnya pisang. Nah, jenis barangnya itu adalah buah. Harga barangnya itu misalnya kita kasih 6.000 teman-teman. Ketik-ketik simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, dia otomatis akan pindah ke sini teman-teman. Dari nomor 1 ID barangnya, nama barang, jenis barang, dan harganya. Lalu selanjutnya di sini akan otomatis juga dia akan menjadi ID 0002 teman-teman. Nah, bisa kita tambah lagi di sini, misalnya kita kasih nama buah mangga. Nah, jenis barangnya itu adalah buah dengan harga misalnya Rp7.000. Kita simpan lagi teman-teman. Nah, selanjutnya seperti ini lagi teman-teman. Dia akan otomatis berada di bawah yang ID 1 tadi teman-teman. Nah, di sini juga otomatis akan berubah menjadi ID 0003 teman-teman. Nah, selanjutnya kita namai lagi nih teman-teman. Misalnya sawi. Nah, jenis barangnya itu adalah sayur. Dengan harga misalnya nih 3.000. Lalu kita simpan teman-teman. Data berhasil disimpan. Nah, otomatis akan pindah ke sini lagi. Satu lagi teman-teman. Saya mau coba lagi buah salak. Jenis barang buah dengan harga misalnya 4.000. Simpan. Oke, data berhasil disimpan. Lalu dia ke input di bagian ini teman-teman, bagian Excel-nya. Nah, bagaimana sih penggunaan button-button yang ada di sini teman-teman? Ada load, batal, simpan, hapus, keluar. Nah, di sini misalnya saya ingin mengecek pada ID 002. Kita ketik load. Nah, di sini muncul mangga, jadi sebarang buah dan harga 7.000. Harga 7.000. Nah, misalnya saya ingin menghapus atau mengubah namanya, nama barang. Di sini bisa anggur misalnya. Kita ketik simpan. Nah, oke.
Nah, otomatis dia di sini berubah menjadi anggur, dari mangga berubah menjadi anggur, teman-teman. Nah, bagaimana sih bila saya ingin menghapus, misalnya menghapus pisang nih, teman-teman? Kita ketik saja di sini ID-nya 1. Kita load. Nah, di sini muncul pisang buah dengan harga 6.000. Nah, kita ingin menghapusnya, teman-teman. Kita klik saja di sini hapus. Data. Nah, dia otomatis kehapus, teman-teman, yang ID 001. Lalu nih, misalnya pada ID 004, kita ketik load. Udah load ya. ID 4 itu ada buah salak, teman-teman. Kita ketik batal. Nah, ini akan hilang otomatis, teman-teman. Nah, untuk penggunaan selanjutnya bottom yang di sini, misalnya di sini kita coba ID 002, teman-teman. Kita load terlebih dahulu. Nah, di sini tertera nama anggur, jenis barangnya buah dengan harga 7.000. Nah, lalu kita ingin menghapusnya tadi, teman-teman. Nah, ini akan otomatis akan terhapus, teman-teman, menghilang. Lalu kita ingin mengeluarkan, kita ingin mencoba nih berfungsi apa tidak sih button yang ada di sini. Kita ketik keluar. Nah, dia akan otomatis keluar, teman-teman. Lalu kita balik lagi, kita jalankan lagi. Nah, balik lagi, teman-teman. Nah, kalau nggak ada ID-nya nih, misalnya kita klik batal dan simpan. Oh, nggak bisa karena belum kita kasih nama. Terus ID barang tidak temukan karena kita belum input ke sini, teman-teman. Oke, kita keluarkan lagi. Oke. Berarti kalau sudah seperti ini, aplikasi teman-teman sudah bisa digunakan dengan baik dan codingnya itu sudah dimasukkan dengan benar, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian video dari saya tentang gambaran CRUD di dalam FBA menggunakan user form dengan database dalam Excel berbentuk range. Saya ucapkan terima kasih. Dadah!